Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Salam semangat buat semuanya, siswa-siswi SMK Yasda, Jakarta. Sekarang kalian akan memasuki materi yang menurut saya ini harus kalian tanamkan dalam diri kalian, yaitu saya beri judul materi kali ini, Bangga Menjadi Orang Indonesia. Apakah kalian bangga menjadi orang Indonesia? Kalian harus bangga menjadi orang Indonesia. Kenapa? Karena kalian lahir di tanah Indonesia. Darah kalian merah sesuai dengan bendera kita. Putih, hatinya harus putih bersih, gitu ya. Bagaimana cara supaya hati kita putih dan bersih? Banyaklah istighfar dan berpikirlah yang positif, ya. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Fauzan Fadlan. Ya, Bapak itu guru di SMK Yasda dari tahun 2012. Udah lama juga ya, 2020, berarti 8 tahun akan menjadi seorang guru. Nah, materi kali ini kalian harus siapkan pikiran, hati kalian dengan tenang dan baik, karena materi ini akan menggugah kalian, mengubah pola pikir kalian bahwa saya ini orang Indonesia harus bangga. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, perkenalan dulu ya. Nama Bapak tadi udah Bapak kenalkan, Ahmad Fauzan Fadlan. Bapak biasa dipanggil Fauzan. Saat ini Bapak itu sebagai salah satu pimpinan di lembaga pendidikan tinggi dan riset, yaitu May Institute. Di May Institute ini adalah lembaga pendidikan yang Bapak dirikan, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi menyelenggarakan program S1 dan juga riset. Nah, riset ini berkaitan dengan dosen, akademisi yang melakukan riset. Nah, Bapak bantu di situ. Dua profesi Bapak itu tadi guru dan juga dosen, ya. Dosen di perguruan tinggi, mengajar mahasiswa S1, karena Bapak baru S2. Nah, kalian juga harus punya cita-cita dan mimpi setelah lulus dari SMK Yasda. Semoga kalian bisa melanjutkan menjadi seorang sarjana S1. Tidak cukup sarjana, harus terus jadi magister, ya. Tidak cukup jadi magister, jadi doktor S3. Mantap, insya Allah ya, doain. Bapak juga pengen ngambil program S3. Terus selain sebagai profesi, Bapak juga sebagai wirausaha. Kebetulan Bapak punya wirausaha kecil-kecilan lah ya, kedai kopi, namanya Kopi Akademi. Terus ternak kambing yang ada di Jonggol, Jawa Barat. Nah, selain itu, gambar-gambar di bawah, coba lihat. Saya ingin memotivasi kalian. Saya seorang guru bisa pergi ke Australia. Wah, mantap kan? Nah, lihat fotonya lagi di belakang Opera House. Terus bareng siswa-siswi Pekesmars. Mungkin kalian yang masuk SMK dulu di MTS, pernah di MTS Yasda, pernah punya teman dari Australia, ya. Nah, itu di belakang sama Bu Ari ya, sama Bu Ari. Kita berdua ke sana ke Australia dalam program yang namanya Bridge School Partnership. Jadi sekolah Yasda itu disandingkan, dipertemankan dengan sekolah yang ada di Australia. Nah, di foto sebelah ujung itu kakak sedang mengajarkan silat, pencak silat. Mantap ya, pencak silat kepada siswa. Mereka bingung pencak silatnya. Kita mencak-mencak, dia pusing. Nah, kalian juga pasti bisa, ya, pasti bisa ke luar negeri, membanggakan merah putih di luar negeri, seperti yang Bapak lakukan bersama Bu Ari ya di sana, memberikan
budaya yang positif untuk mereka berbahasa Indonesia dengan baik, dan juga luar biasanya di Australia itu mereka belajar bahasa Indonesia. Woi, keren kan belajar bahasa Indonesia? Aku, kamu pergi ke sekolah. Nah, begitu. Ya. Nah, kalau kita, woi, ayo sekolah yuk. Nah, kan? Tapi mereka bahasanya bahasa baku. Balikannya, mereka pakai bahasa Inggris lancar. Nah, kita beli I want go to school. Ya, tapi terus belajar ya. Pasti bahasa Inggris kalian sudah hebat-hebat semua. Nah, itu sedikit profil tentang Bapak ya. Usia Bapak saat ini 30 tahun, ya, istri Bapak satu, anak dua, cewek cowok, ya, masih kecil-kecil. Materi pertama yang masuk adalah kesadaran bela negara. Itu bela negara itu sebetulnya kita ini membela negara ini seperti apa? Kita berupaya untuk mempertahankan ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat berdasarkan atas cinta tanah air. Nah, mempertahankan tanah air itu ternyata ada ancaman. Ancamannya dari mana saja nanti slide berikutnya ya. Kenapa kita harus mempertahankan Indonesia ini dari ancaman demi kelangsungan hidup masyarakat? Hidup masyarakat itu harus aman. Siapa yang kira-kira tugas mengamankan masyarakat? Nah, mungkin kalian tahu Pak Polisi ya, kalau ada hal-hal yang maling di rumah pasti lapornya ke siapa? Ustadz kan, lebih ke Pak Polisi, gitu kan? Pak Polisi ada maling nih di rumah saya, tolong dicari nih malingnya begini begini begini. Itu polisi pekerjaannya mengamankan ya. Kalau ke Pak Ustadz di Terawang nanti siapa yang maling ya. Pak Polisi. Terus siapa lagi selain Pak Polisi? Ada tentara kita, Tentara Nasional Indonesia TNI ya. Dulu namanya ABRI, sekarang TNI. Nah, ABRI mengamankan ancaman dari luar. Contoh ada serangan nanti dari Amerika lah katakannya, serangan tentara Amerika ke Indonesia. Siapa yang pertama kali menghadapi ini? Tentara. Tentara ini yang punya senjata, mereka berlatih. Mindsetnya adalah perang, gitu kan. Jadi mempertahankan tanah air berdasarkan atas cinta tanah air. Mereka karena cinta tanah air mereka membela. Nah, bagaimana dengan kita cara membelanya? Nah, cara membelanya nanti saya akan kasih. Jangan kemana-mana. Nah, jenis ancaman kepada negara. Jadi ancaman kepada negara itu yang pertama di dalam negeri. Wah, lihat ada pemberontakan bersenjata. Nah, kita tahu di mana? Di Papua ya. Di Papua itu ada pemberontakan ya, melawan. Pokoknya para pemberontak ini disebut KKB, kelompok bersenjata, ya, kelompok bersenjata. Ingin merdeka dia itu dari Indonesia. Pokoknya saya ingin mendirikan negara sendiri, gitu kan. Nah, ini pemberontak ini. Nah, siapa yang lawan pemberontak ini? Yang maju itu TNI. Perang saudara. Nah, kita juga dalam negeri ini masih aja perang saudara. Nggak jauh-jauh perang saudara. Saya waktu itu tahun lalu itu lihat perang di mana Manggarai itu, nah, Manggarai ya, antar warga. Ributkan suatu hal yang sepele tapi mengakibatkan kerusakan di mana-mana. Akhirnya polisi turun tangan, gitu kan. Lempar batu, lempar piring, lempar minuman, lempar makanan, makan bareng di situ ya. Perang saudara. Jangan-jangan kalian juga perang sama saudara ya, gara-gara berebutan handphone. Nah, jangan sampai ya. Hanya minta beli lagi sama emak bapak. Terorisme. Nah, ini terorismenya senyum ini. Gimana nih? Terorisme kok senyum ya. Terorisme. Ya. Terorisme ini berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena dia punya pikiran membunuh seseorang tanpa landasan. Bayangkan. Bagaimana membunuh tanpa landasan ini berakibatnya kepada
hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Nah, kalau mereka mengatakan membunuh orang itu tanpa sebab itu halal, wah itu bahaya, ya, itu bahaya, pemahaman yang sesat. Kudeta, mengancam negeri, kudeta. Apakah pernah terjadi di negara kita? Pernah terjadi. Itu zamannya dulu PKI ya. PKI ingin menguasai negara. Nah, lihat logo PKI itu. Makanya sekarang kan yang sedang digalakan atau ganyang PKI, Partai Komunis Indonesia. Kita terhadap negara ini sangat berbahaya ya. Menjatuhkan pemerintahan yang sah. Konflik horizontal. Nah ini lihat ya, demo-demo ya. Konflik horizontal. Ini demo waktu apa namanya, taksi online. Nah, lihat, taksi online lawan taksi non online. Nah, disebut non online ya, karena mereka nggak pakai handphone, pakai handphone tapi nggak pakai aplikasi gitu. Jadi penumpangnya konvensional. Nah, ini konflik, demo di jalan-jalan, bakar ban, bakar kayu, sekalian bakar ikan, makan-makan di situ enak kan. Nah, itu mengakibatkan apa? Kemacetan ya. Mengakibatkan kemacetan, mengakibatkan orang terhambat bekerja dan lain sebagainya. Ini juga mengancam stabilitas perekonomian negara. Bagaimana penerapan bela negara untuk kalian? Pertama, cinta kalian terhadap tanah air. Kalian harus berbangga. Kedua, bagaimana cinta tanah air itu dengan mengetahui sejarahnya. Kapan Indonesia itu didirikan, tanggal berapa didirikan, oleh siapa didirikan, siapa yang menjahit bendera merah putih, siapa yang menginisiasi warnanya kok merah, kok putih gitu ya, siapa yang menggerek pertama itu merah putih itu. Pancasila, Pancasila itu siapa yang merumuskan, bisa Pancasila itu logonya itu Garuda, nggak burung perkutut gitu kan. Nah, kalian juga harus tahu itu. Gitu. Siapa inisiator pertama kemerdekaan. Ya. Melestarikan budaya. Mungkin saat ini kalian budaya itu menurut kalian tuh norak gitu ya. Atau ketinggalan zaman. Tapi enggak juga. Budaya itu bisa membuat identik diri kalian itu merasa bahwa saya ini Indonesia. Contoh, saya pakai batik nih ya. Hari ini menjelaskan bela negara itu menunjukkan bahwa saya ini cinta Indonesia dengan memakai batik ini. Ya. Batik itu khas ciri orang Indonesia. Kalau di luar negeri kan pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja. Nah kita pakai batik, ya kan. Kalau menurut orang lain tuh uniknya. Di luar negeri itu uniknya pakai das. Selanjutnya menjaga lingkungan. Ini penting juga. Di luar negeri itu terutama di Jepang itu menjaga lingkungan, kebersihan itu nomor wahid ya, nomor satu. Itu sampah berserakan di jalan, pohon-pohon bagus, nggak ada pakunya, nggak ada hiasan yang kayak spanduk apa gitu. Terus di kita coba lihat gitu ya, sungai-sungai masih kotor, jalan-jalan masih orang buang sampah sembarangan itu masih banyak, tidak punya kesadaran diri. Ini adalah salah satu penting bagaimana kita cinta tanah air kita ini, ya, jaga lingkungan. Jadi upayakan kalau kemana-mana bawa kantong kresek. Kalau mau beli sesuatu, beli minuman, nah minuman itu masukin kresek. Sampah itu jangan dibuang sembarangan gitu ya. Terus dibawa pulang, nah dibuanglah tempat sampah atau dibakar. Menjaga nama baik negara. Kalau kalian kemana-mana nih, kalian punya punya cita-cita nanti saya akan bekerja di Australia, saya akan kuliah di Jepang, saya akan punya mimpi nanti di mana gitu, Jerman gitu kan. Bawalah nama baik negara Anda kan. Bahwa saya bangga menjadi orang Indonesia. Ya, di sana nanti kalian kalau seandainya ketemu orang sebutkan
I'm from Indonesia. Where is Indonesia? Tunjukkan di handphone kalian nih Indonesia nih. Wah, kamu norak sekali ya. Nggak pernah ke Indonesia ya? Oh, saya tidak pernah ke Indonesia, pernahnya ke Bali. Itu sarua baik sama saja, sami mawon ya. Jadi, nah ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah indahnya dirimu Mekah, engkau Allah yang paling kucintai. Seandainya dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu mencintai tanah airnya, yaitu Mekah. Nah, karena kan saat itu Rasulullah membawa misi dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dakwah di Mekah, maka para kaum Quraisy itu tidak suka, benci terhadap Rasulullah atas ajaran Islam yang dibawanya. Maka Nabi itu diusir dari Mekah, lalu beliau Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, nah sampai saat ini makam Nabi Muhammad itu ada di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, Bapak sudah pernah ke sana berziarah ke makam Rasulullah. Semoga kalian semua bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Nah, dua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Selain cinta tanah air, kalian juga harus sadar kalian ini berbangsa dan bernegara. Salah satunya apa? Mencegah perkelahian. Ya, jangan suka inginnya konflik, ribut. Nah, mencegah perkelahian, entah itu antar teman, antar kelompok, nah ya, atau juga berkelahi dengan orang tua. Nah, jangan ya, nah, durhaka kamu. Terus berprestasi tingkat nasional dan internasional. Nah, minimal kalian bisa berprestasi di sekolah lah. Di sekolah kalian berprestasi, terus juga di lingkungan kalian juga berprestasi. Di lingkungan berprestasi itu maksudnya kalian ikut andil di lingkungan kalian, membantu warga, contoh bersih-bersih lingkungan, contoh membantu kegiatan di tingkat RT gitu ya, ada pengajian kalian jadi panitia. Nah, itu saya sering dulu waktu masih sekolah itu bantu. Ada Maulid Nabi, terus ada 17 Agustusan, saya jadi panitia gitu ya, biar nggak kena iuran. Jadi panitia kan lumayan ya, dapat kanan, dapat sertifikat juga. Itu bukti kalian terlibat dalam organisasi. Selanjutnya Pancasila, ya, tadi yang sudah saya sebutkan Pancasila. Ada ya Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas, Indonesia itu harus warganya punya Tuhan. Ya, kalau nggak punya Tuhan, berarti dia ateis, tidak punya agama. Nah, dia tidak cocok tinggal di Indonesia. Ya. Harusnya tinggal di mana? Nah, sana di Cina ya. Di Cina itu mereka sistemnya nggak percaya sama Tuhan. Yang nyiptain mereka mungkin iblis kali ya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ini sebagai manusia harus punya rasa keadilan. Nah, adil dalam artian terhadap orang lain itu kita harus memiliki rasa tanggung jawab, terus juga punya rasa beradab. Adab kita diutamakan ya, sama orang tua kita harus hormat gitu ya, sama anak kecil kita harus, yang kecil dari kita itu harus menghargai, menyayangi. Nah, terus sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia antar suku, antar agama, antar etnis kita harus saling merangkul. Jangan sampai kita itu saling menjatuhkan satu sama lain. Contohnya, oh kamu warga Jawa sana sama warga Jawa, saya orang Betawi. Nggak boleh gitu ya. Terus kamu warna kulitnya hitam, nggak usah bergaul sama saya kulitnya coklat. Nah, terus tambah coklatnya coklat busuk. Nah, itu sawo matang, ya. Sawo matang, sawo busuk. Terus sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah ini
dalam sesuatu itu kita harus bermusyawarah, harus bersama-sama, memutuskan suatu secara bersama-sama. Keputusan mana yang terbaik itu yang dilaksanakan. Nah, itu akhirnya ada yang namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ya. Terus MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu fungsinya DPR adalah nambung semua pendapat masyarakat, dikumpulkan di DPR, lalu dijadikan undang-undang untuk kesejahteraan warga. Bagaimana kalau seandainya DPR, anggota DPR-nya bermusyawarah mufakat, tapi rakyatnya tidak memiliki manfaat dari apa yang dilakukan anggota DPR? Nah, itu perlu dikritik oleh kita. Kalian masuk SMK ini sudah harus bisa mengkritik, ya. Kenapa? Boleh nggak mengkritik? Boleh. Itu dalam undang-undang dibolehkan. Mengkritik pemerintah boleh? Boleh. Untuk apa? Untuk memberikan masukan kepada pemerintah biar pemerintah itu menjadi lebih baik. Ya. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, harus berkeadilan. Ini tugasnya pemerintah nih. Harus berkeadilan. Entah itu orang miskin, orang kaya, itu harus diberi porsi yang sesuai dengan sila kelima ini, gitu ya. Orang miskin diberikan subsidi, ya. Nah, orang kaya tarikin pajaknya, karena kebanyakan duit, gitu ya. Buat siapa pajaknya? Buat orang miskin. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, pertanyaannya, apakah kalian rela berkorban untuk bangsa dan negara? Jawab, siap, gitu ya, siap. Nah, apa bentuknya? Berkorban untuk bangsa negara, apakah saya harus angkat senjata langsung deal, gitu kan? Kalau ada musuh, atau saya masuk TNI, atau saya masuk polisi, ternyata tidak. Saat ini kalau seandainya berkorban untuk bangsa itu, kalian pertama kalau seandainya kalian punya keahlian dalam bidang uh, olahraga, gitu kan, kalian bisa lari cepat, ikutlah SEA Games gitu ya, mendaftar di panitiaan Kemenpora gitu kan. Terus kalian juga kalau seandainya suka sepak takraw, suka tenis meja, suka bola voli, suka sepak bola, salurkan hobi dan minat kalian itu membawa nama bangsa Indonesia di luar negeri. Nah, itu kan mengibarkan bendera bangsa Indonesia di luar negeri itu kan luar biasa. Itu sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Pertama, bagaimana cara kita punya kemampuan bela negara? Pertama, disiplin. Kalian harus disiplin. Salah satu berdisiplin adalah ketika kalian sekolah itu datang tepat waktu, berpakaian rapi gitu ya. Terus juga menaati aturan sekolah gitu ya. Terus juga pulang tepat waktu ya. Selanjutnya kerja keras. Kerja keras ini itu harus dibarengi dengan tekad yang kuat. Karena kalau kalian sekolah itu males-malesan, tidak ada motivasi, kerja keras kalian nanti berbuahkan hasil yang tidak diinginkan. Contoh kalau kalian tidak kerja keras ya hasilnya ranking kalian contoh turun, nilai kalian turun. Jangan sampai uang jajannya nanti juga diturunin. Selanjutnya, cinta produk Indonesia. Sekarang siapa yang pakai handphone buatan Indonesia? Nggak ada ya. Semuanya buatan luar. Ya. Kita tunggu nanti siapa yang menciptakan handphone buatan Indonesia, asli Indonesia. Setidaknya dalam berpakaian kalian harus beli produk Indonesia. Ya. Jangan beli produk luar negeri. Terus beli apa lagi? Beli makanan. Makanan produk Indonesia. Gorengan itu produk Indonesia asli ya. Nggak ada itu. Di luar negeri gorengan. Indonesia. Makanan. Ya. Jangan bangga makan di tempat yang produk luar negeri. Contoh minum kopi di
Starbucks gitu ya, harganya 50.000 bangga ya, sambil foto di Facebook, di posting, apa minum Starbucks nih, satu gelas 50.000, minumnya sedikit-sedikit, 2 jam baru habis. Selanjutnya membantu korban bencana. Kalau seandainya di Jakarta itu kan biasanya sering banjir ya, sering banjir. Bantulah korban bencana dengan bantuan yang bisa kalian lakukan. Tidak hanya dengan uang atau barang, kalian bantu mengungsi warga, bantu angkat-angkat barang, bersihin rumah-rumah warga. Itu adalah salah satu kemampuan kalian bela terhadap negara. Nah, dari lem, narkoba, rokok, aduh ini nih. Masa-masa kalian ini masa-masanya uji coba ini ya, terutama buat cowok-cowok ya. Jangan dulu lah ya, duitnya soalnya kan kalian duit dari orang tua kan. Jangan sampai kalian terutama faktor lingkungan juga mempengaruhi ini ya. Teman-teman kalian pada ngerokok. Masa saya nggak ngerokok sih, nggak keren lah gitu ya. Padahal rokoknya itu juga uangnya uang dari orang tua. Walaupun uang sendiri lebih baik uangnya disedekahkan atau ditabung buat masa depan. Nah, itu terakhir menjaga lingkungan. Ya, lingkungan rumah kita jaga, kita bersihkan. Kalau ada aktivitas siswa itu membersihkan jembatan warga dicat ya. Karena biasanya jembatan, tembok itu banyak poster-poster, banyak spanduk. Nah, itu kalian rapikan, bersihkan, apalagi kalian cat gitu. Full ya. Nasionalisme, sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Arti sempitnya yaitu cinta negara berlebihan, menganggap remeh negara lain. Nah, jadi kalian juga jangan sampai menganggap rendah negara lain. Contoh, saya bangga dengan Indonesia. Malaysia nggak ada apa-apanya itu dibanding kita. Itu nggak boleh juga membandingkan ya. Namanya berlebihan. Ya, makanya dalam hal ini saya tunjukkan ada Zionis ya, Zionis Hitler. Kalian pernah dengar Hitler? Ini Jerman dulunya ya, menguasai, memerangi negara-negara lain, ingin menguasai Israel yang sering sekarang tampil membunuh saudara-saudara kita Muslim di Palestina. Mereka ini yang merasa negara paling hebat itu ya, menganggap remeh Palestina, ribuan mereka telah bunuh gitu ya. Nah, ini semoga di negara kita tidak terjadi seperti itu. Bagaimana cara membina nasionalisme? Yaitu mengembangkan persamaan suku-suku bangsa. Nah, kita tahu kita banyak provinsi ya, banyak suku, suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Sumatera, suku Kalimantan ya, Sulawesi, banyak itu ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu mengembangkan persamaan, disatukan pikirannya melalui yaitu cinta tanah air. Walaupun beda-beda budaya, beda-beda bajunya juga tuh lihat ya, warna-warnanya beda, bentuk-bentuknya beda, tapi mereka pikirannya sama, yaitu bangga menjadi orang Indonesia. Terus mengembangkan sikap toleransi. Toleransi ini dilihat dari senasib dan seperjuangan. Artinya kita memperjuangkan bangsa Indonesia ini karena satu tujuan, ingin merdeka dari penjajah. Makanya nasib para pejuang-pejuang dahulu itu, walaupun mereka beda agama, beda budaya, tapi mereka senasib, lalu seperjuangan. Ya, nah ini dia. Ya. Toleransi terhadap agama lain juga menjadi tolak ukur nasionalisme. Toleransi ini bukan berarti kita ikut-ikutan dengan mereka. Contoh, kalau seandainya mereka mengadakan Natalan, kita ikut Natalan. Nah, itu tidak boleh. Ya. Toleransi hanya sekedar menghargai. Jangan sampai ikut campur masuk ke dalam visi atau ajaran mereka. Gitu kan.
mereka mengadakan Natalan, kita ikut di situ sholawatan di dalam gereja, itu nggak baik, contoh nggak baik. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita hormati mereka. Kalau seandainya rumah kita dekat gereja, mereka mau Natalan, ya silahkan, jangan sampai kita juga mengganggu mereka. Biarkan mereka beribadah. Agama-agama lain juga begitu, ya, saling menghargai. Yang harus dihindari dalam semangat nasionalisme ini, salah satunya kita semangat nasionalisme boleh, tapi apa yang harus dihindari? Pertama, sukuisme. Jangan sampai berbangga diri terhadap sukunya sendiri. Contoh saya adalah suku Sunda. Saya bangga sekali dengan suku saya. Suku Sunda itu adalah suku paling tertua di Indonesia. Suku-suku yang lain itu di bawah saya semua. Gitu. Nggak boleh gitu. Sukuisme. Kaufinisme. Apa sih kaufinisme ini? Membanggakan bangsa sendiri dibanding dengan bangsa yang lain. Tadi sudah saya contohkan. Jadi berlebihan. Ya. Orang bule, kamu bule, ngapain kamu ke sini? Sana kamu, ini bangsa Indonesia, khusus orang Indonesia. Nggak boleh ini. Saya orang Indonesia di luar negeri, pokoknya Indonesia itu is the best, hebat dari negara lain. Nah, itu nggak boleh juga. Ekstremisme. Nah, lihat, kita harus saling menghargai. Jangan sampai melihat sesuatu itu dengan berlebihan. Contoh, di luar negeri itu kan banyak orang yang pakai cadar itu dilarang gitu kan. Itu menunjukkan dia teroris gitu kan. Nah, itu berlebihan. Tidak ada korelasinya antara pakaian yang diajarkan oleh agama dikaitkan dengan terorisme. Itu nggak boleh begitu ya. Itu adalah ajaran agama. Berpakaian itu menurut tuntunan agama. Sekarang coba kalian bandingkan perempuan yang pakai pakaian hijab gitu kan, tertutup, terus dengan perempuan yang uh, cuman pakai celana dalam sama ya pokoknya seksi lah gitu ya. Itu mengundang dosanya yang mana ya. Ternyata yang mengundang dosa perempuan seksi gitu kan. Dosanya buat siapa? Ya dosa laki-laki, dosa mata. Dosanya perempuan juga itu pakai baju seksi. Nah, ternyata itu yang membuat pikiran kita menjadi ekstremis, ya, ekstremis menjurus ke dosa. Bagaimana dengan pakaian yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Islam? Ternyata nafsu laki-laki itu tidak memang tertarik gitu ya. Karena memang menjaga perempuan itu dan juga menjaga laki-laki tersebut. Nah, terakhir ada yang namanya provinsialisme. Itu tadi sukuisme, sekarang provinsialisme. Kan? Provinsialisme bahwa provinsi Sunda itu lebih hebat dibandingkan provinsi Jawa. Itu tidak boleh. Ya. Gubernur Sunda, Gubernur Jawa Barat mengatakan kalau seandainya mengatakan bahwa Gubernur Jawa itu tidak bagus, itu tidak boleh gitu kan. Karena kan pemimpin provinsi itu gubernur ya. Jadi provinsialisme itu tidak baik juga. Gitu. Patriotisme, apa sih sikap patriotisme itu? Sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Nah, kalau seandainya semoga ya tidak terjadi, perang terjadi gitu kan. Indonesia melawan Cina, perang. Sekarang juga lagi perang ya, perang teknologi. Apa yang dilakukan? Kita siapkan badan raga kita, jiwa kita, pikiran kita untuk membela Indonesia. Angkat senjata, mau senjatanya pisau, senjatanya gergaji, senjatanya patul, senjatanya apapun kita angkat gitu ya. Jangan sampai kita lengah. Salah satu tadi cinta tanah air, terus rela berkorban untuk kepentingan bangsa, terus juga persatuan dan kesatuan lebih penting dibandingkan pribadi. Samakan kalau seandainya dalam sikap patriot itu, dalam keadaan genting itu, negara memanggil, kita harus siap. Ya. Terus tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, kalau seandainya dalam sekolah saja,
kita males-malesan, putus asa, gimana mau membanggakan bangsa. Jangankan membanggakan bangsa, membanggakan orang tua aja, orang tua males gitu kan, lihat anaknya males-malesan begitu. Makanya kalian harus semangat dan tidak kenal menyerah, raih pendidikan yang lebih tinggi. Berjiwa pembaharu. Berjiwa pembaharu itu apa? Yang tuh sekarang harus melek internet gitu kan, melek internet. Nah, sekarang aja pembelajaran MPLS ini saya melalui online, bikin video seperti ini, lalu di upload ke YouTube, kalian menyaksikan. Nah, ini saya juga harus, kalian harus memiliki visi dan misi yang kekinian, ya. Contohnya saya mimpi, sekarang kan banyak anak-anak yang mimpi jadi apa namanya, YouTuber. Harusnya membanggakan Indonesia. Implementasinya apa dari sikap patriotisme? Kalian harus lihat sejarah-sejarah, lihat film ya, perjuangan, buku sejarah, mengibarkan bendera pada 17 Agustus, terus ikut upacara bendera, terus pelajaran dan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian datang itu musim-musim perjuangan Indonesia, itu akan membangkitkan semangat kalian dalam jiwa patriotisme kalian. Terus masuk kegiatan pramuka, paskibra, PMR, aktivitas-aktivitas yang mendukung kalian dalam apa namanya, jiwa patriotis. Oke, terakhir ini ada sebuah film ya. Silahkan kalian saksikan ya, bentar saja. Ini di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Jadi bagaimana dalam video ini menyampaikan pesan bahwa macet ya. Oke, karena videonya macet, jadi nah ini masih lanjut ya, nggak kelihatan. Kita tunggu sebentar ya. Baik, karena videonya bermasalah, jadi untuk materi bangga menjadi orang Indonesia ini sampai di sini ya, buat semua. Pesan terakhir saya, semangat dalam belajar di SMK Yasda, dan juga kalian semoga menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua kalian dan juga dibanggakan oleh Indonesia, serta yang paling penting adalah kalian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga perjuangan kalian dalam belajar diniatkan menjadi ibadah dan berbuah pahala, serta bermanfaat untuk diri kalian dalam proses belajar, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk agama. Kita akhiri pembelajaran atau materi MPLS ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Salam perjuangan, salam patriotisme.
Salam bangga menjadi orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.